Singkat cerita, akibat gali lubang dan tutup lubang di pinjol itu, akhirnya harus saya alami, saya sudah benar-benar mentok tidak bisa tutup lubangnya lagi. Mau tidak mau saya harus memikirkan cara lagi untuk melunasi pinjol itu. Terbesitlah ide buruk. Dengan sangat terpaksa saya harus berhutang ke pinjol yang ilegal. Ya, itu hanya satu-satunya jalan. Seperti sudah saya jelaskan di part sebelumnya bahwa pinjol ilegal ini bunganya sangat mencekik nasabah. Bahkan isinya terkenal killer dan raja tega. Dan yang lebih sadisnya lagi, pinjol ilegal ini jangka waktunya hanya 7 hari saja. Dengan bunga selangit, jangka waktu sangat pendek tentu memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Namun karena keadaan saya terpaksa ambil itu. Saya benar-benar sudah gila sepertinya. Dengan gelap mata saya unduh semua aplikasi pinjol ilegal, tidak satu pun yang luput dari data pribadi saya. Sehingga total pinjaman saya kala itu dapat 18 jutaan. Uang itu harus saya kembalikan total 27 jutaan. Tapi ingat, karena ini pinjol ilegal, maka jangka waktunya hanya 7 hari. Bayangkan saja, saya terima 18 juta, saya harus kembalikan uang itu 27 juta, bunganya saja hampir 10 juta, ini sungguh pemerasan besar-besaran. Begitu pikirku, tapi ya bagaimana? Singkat cerita, uang itu saya bayarkan semuanya untuk hutang saya yang dipinjol legal. Alhasil, pinjol legal semuanya lunas. 5 hari kemudian, HP saya seperti kena berondong peringatan. Semua debt collector pinjol sudah SMS dan telepon tak henti-hentinya. Badan saya terasa lemas, panas dingin dan berdebar campur aduk jadi satu semuanya. Saya angkat pun percuma, mereka kasar-kasar sekali. Padahal jatuh tempo masih kurang 2 hari lagi, tapi mereka terus meneror dan menyuruh segera bayar dengan ancaman. SMS peringatan dan penagihan pun terus bergulir silih berganti di HP saya. Karena sudah tidak tahan, akhirnya saya matikan saja HP itu. Saya juga bingung, bagaimana cara saya membayarnya? Saya sudah benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya saya berpikir kembali, pinjol saya yang dilegal itu kan sudah lunas, artinya kuota pinjaman pasti meningkat. Akhirnya saya coba untuk membuka kembali aplikasi pinjol yang legal. Di situ karena saya butuh modal lagi, akhirnya saya ajukan lagi. Setelah mencoba semuanya, ternyata ada beberapa yang ditolak karena limit. Alhasil kala itu cuma dapat sekitar 4 jutaan saja. Karena tentu untuk membayar pinjol yang ilegal juga tidak cukup, ya sudah akhirnya saya simpan dulu. Di sisi lain, akun trading saya yang kemarin sudah jadi 50 juta, kini jadi 63 juta. Saya sangat senang sekali. Ini kemarin pakai modal 10 juta dengan mengambil bonus 100% ditambah bonus reguler. Namun tentu ya masih belum bisa ditarik karena kena turnover. Saya coba cek ternyata turnover saya baru dapat 150 jutaan, padahal targetnya 550 juta. Ini tentu masih jauh sekali. Saya tetap harus bersabar agar bisa menyelesaikan target ini. Waktu silih berganti, tibalah saatnya saya waktunya bayar pinjol ilegal. Saya sangat bingung, karena harus bayar 27 juta. Uang dari mana? Kataku dalam hati. Seandainya saja saldo binomo ini bisa ditarik ya, pikirku. Di tengah kebingunganku tersebut, saya coba lihat di YouTube bagaimana resiko bila pinjol ilegal ini tak dibayar. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu video yang menyebutkan ternyata banyak di luaran sana yang memang sudah tidak mampu bayar pinjol. Resikonya ternyata diteror sana-sini, termasuk keluarga dan semua kontak HP. Jadi lebih ke sanksi sosial. Sebenarnya saya bukan tipe-tipe orang seperti itu. Saya dasarnya memang orang baik, pikirku. Tapi kali ini saya tidak bisa mengelak lagi, saya sudah benar-benar merasa tak mampu lagi membayar sejumlah uang sebesar itu. Hutang saya sudah banyak sekali.